Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Zahwa Nafidatul Jannah dan rekan saya Irma Nafila akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang kontribusi pengaruh fisik, kognitif, dan psikososial terhadap perkembangan. Pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontribusi pengaruh fisik terhadap perkembangan peserta didik. Dalam materi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perkembangan fisik pada masa anak-anak dan yang kedua perkembangan fisik pada masa remaja. Sebelum kita masuk ke dalam dua materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Oleh sebab itu, ada pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan "Man sano in corpore sano". Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai tahap anak-anak, usia lanjut, pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Langsung saja masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu perkembangan fisik pada masa anak-anak. Dimulai dari masa bayi sampai masa anak-anak akhir. Pertumbuhan fisik pada masa anak-anak relatif seimbang. Peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka, otot, dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ini merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu, di samping anak-anak juga mengalami berbagai perkembangan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa sakit. Berbeda dengan pendapat sebagian ahli yang menyatakan anak yang baru lahir belum dapat melihat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bayi baru lahir dapat melihat dengan jarak penglihatan 19 cm. Mereka dapat melihat pada garis melengkung dan lurus, juga pada benda-benda yang berwarna dan terang. Selanjutnya, submateri yang kedua, yaitu perkembangan fisik pada masa remaja. Perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menjadi dewasa. Perubahan hormon termasuk hormon seksual membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Misalkan, remaja jadi sering berkaca hanya untuk melihat jerawat atau poninya, jadi terlalu resah dengan bentuk tubuhnya dan sebagainya. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada remaja dipandang sebagai satu hal yang penting, namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya atau tidak sesuai antara body image dengan selfie picture, dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Adapun secara umum, perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Pada laki-laki yaitu pertumbuhan testis, pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan, pembesaran badan, pembesaran penis, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara atau sama dengan pembesaran penis, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak atau 2 tahun setelah rambut pubis, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat atau sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Kemudian perempuan.
Pertumbuhan payudara 3-8 tahun, pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan, pertumbuhan badan, menarche atau menstruasi, pertumbuhan bulu ketiak, dan yang terakhir kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Di dalam ajaran Islam, tumbuhnya rambut pada kemaluan merupakan ukuran seseorang telah dianggap mencapai masa dewasa awal. Rasulullah SAW telah memerintahkan membunuh musuh-musuh Islam pada peperangan dengan Bani Quraisyah hanya pada orang-orang yang telah tumbuh rambut kemaluannya, sebab mereka yang dikelompokkan orang dewasa. Mereka yang belum tumbuh rambut kemaluannya dianggap sebagai anak-anak dan dibiarkan hidup. Kemudian materi yang kedua yaitu mengidentifikasi kontribusi pengaruh kognitif terhadap perkembangan peserta didik. Dalam materi kali ini juga ada 2 subunit materi. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif pada masa anak-anak dan yang kedua perkembangan kognitif pada masa remaja. Pemahaman akan adanya perkembangan kognitif pada anak sangatlah penting digunakan sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan secara maksimal apabila materi yang diajarkan dapat dipahami oleh peserta didik. Tapi faktanya, berdasarkan dari hasil pembuktian, terdapat ketidaksesuaian antara materi yang terdapat di buku kurikulum 13 dengan taraf kemampuan peserta didik tingkat SD sampai SMA. Hal itu membuat guru harus melakukan pengembangan bahan ajar secara personal dengan menyesuaikan kemampuan kognitif peserta didik. Proses perkembangan kognitif merupakan salah satu bentuk perkembangan yang penting dalam mengembangkan potensi peserta didik. Perkembangan kognitif menjadi dasar pengetahuan peserta didik dalam perkembangan selanjutnya. Langsung saja masuk ke dalam subunit yang pertama. Perkembangan kognitif pada masa anak-anak. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif, seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, namun sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktikkannya atau memberikan stimulasi yang tepat. Perkembangan kemampuan kognitif anak menghasilkan kemajuan besar dalam 6 tahun pertama. Pada masa ini, ibu akan melihat si kecil mulai memahami koneksi atau hubungan antara objek dan orang sekitarnya. Saat ia terus membuat kemajuan besar secara fisik dan mental, kemampuannya juga harus tumbuh dan berkembang. Libatkan diri sebagai orang tua dalam pengembangan keterampilan kognitif awal si kecil. Jadi, maksudnya di sini itu orang tua itu harus berperan penting juga dalam perkembangan kognitif anak-anaknya, karena guru pertama yang mengajarkan segala hal itu orang tua. Hal ini akan mendukung perkembangan awal si kecil selangkah lebih maju. Pendekatan yang disarankan adalah melibatkan si kecil dalam memahami dirinya sendiri. Hal ini kelak akan menentukan keberhasilannya di masa mendatang. Beberapa perubahan pada si kecil tidak begitu mudah dikenali, terutama perubahan kognitif anak. Otak anak berkembang karena mereka memiliki pengalaman baru dan biasanya bisa dilihat dari hal apa saja yang kini dapat dilakukan si kecil. Kemudian subunit yang kedua, perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif sangat-sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar.
Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Mereka merasa lebih banyak yang mengawasi mereka. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Remaja juga bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang sedang dia rasakan. Emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Untuk itu, kita sebagai remaja harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sedang berada di masa yang sulit, cobalah untuk bisa mengendalikan emosi serta membawanya ke dalam hal yang bisa membuat kita agak lupa dengan masalah tersebut. Maksudnya dengan demikian, kita bisa menjadi lebih dewasa dan juga lebih berpikir, oh iya ini tuh gak seharusnya aku lakuin, gak seharusnya aku marah, gak seharusnya masalah kecil dibesar-besarkan oleh diriku sendiri. Begitu. Lakukan dengan cara bermain bersama teman ataupun keluarga, kayak refreshing kemana, main sebentar gak apa-apa. Atau mungkin bisa dengan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta kita ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak harus tahu bagaimana lagi. Jadi kita tuh harus selalu ingat kepada Allah dan juga kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah saat kita susah. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah saat kita senang. Jadi, jadilah remaja yang bisa membawa pengaruh positif kepada siapapun. Karena jika kita membawa pengaruh positif, maka perkembangan kognitif akan selalu berjalan dengan positif dan sangat membantu para remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, semoga dapat membantu. Kemudian silahkan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Irma Nafila. Baik, terima kasih kepada Zahwa Nafidatul Jannah. Saya Irma Nafila selaku pemateri kedua akan memaparkan tentang kontribusi pengaruh psikososial terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling berkomunikasi, dan kerjasama. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu, anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Islam juga, manusia memiliki tanggung jawab sosial yang sangat berat. Kemudian, perkembangan psikososial pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih ingat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5-3,5 tahun dan 5,5-6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak awal.
Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatkannya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Pada pernyataan di atas, dijelaskan bahwa perkembangan sosialisasi pada awal masa anak-anak ini ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada fase ini juga, anak-anak tidak hanya senang bermain, tetapi juga lebih banyak berbicara. Hubungan atau kontak sosial lebih baik daripada hubungan sosial yang kurang baik. Lalu, perkembangan psikososial pada masa remaja. Perkembangan masa remaja meliputi berbagai hal, diantaranya yaitu mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku. Mencapai peranan sosial juga sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik antara lain yaitu faktor keturunan atau heredity dan lingkungan environment. Faktor-faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor hereditas juga berkaitan dengan puncak perkembangan atau milestones. Faktor lingkungan atau environment ini seperti iklim, kesehatan, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua juga mempengaruhi perkembangan fisik pada anak. Konsumsi kalori yang cukup dapat mempengaruhi berat badan anak. Anak-anak yang kurang makan akan mengalami anoreksi anervosa atau kekurusan, dan anak-anak yang kelebihan makan dapat mengalami obesitas seperti kegemukan. Meskipun gen berperan besar dalam proses perkembangan, lingkungan juga berperan dalam menentukan karakteristik perkembangan fisik. Jika janin terkena polusi atau bahan kimia dalam rahim, pada tahap tertentu dalam proses perkembangan dapat mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA dan menyebabkan mutasi yang tidak mungkin dinyatakan telah terjadi. Sindrom alkohol dapat menyebabkan janin telah terkena alkohol dalam rahim. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan kognitif yang tidak berhubungan dengan keturunan. Di samping itu, gizi juga memainkan peran besar dalam perkembangan karakteristik tertentu. Stres dapat mengubah DNA dan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Polusi seperti asap rokok dan kekurangan gizi juga dapat memperlambat perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Pengalaman anak-anak dalam keluarga turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang dicintai tumbuh dengan rasa aman. Jika kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak terpenuhi, mereka akan tumbuh menjadi anak baik dan percaya diri. Sebaliknya, anak yang mengalami pengalaman negatif dalam keluarga dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi anak-anak. Jika tempat tinggal mereka tercemar, maka anak-anak cenderung sakit-sakitan. Besar kecil keluarga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga kecil lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak sebab keturunan dasar anak lebih terpenuhi dalam keluarga kecil. Selanjutnya, apa pengaruh kognitif terhadap perkembangan peserta didik? Remaja selalu melihat ke kaca untuk memastikan dirinya sebaik yang ditampilkannya. Perkembangan fisik juga terdapat beberapa permasalahan pada diri remaja. Beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja diantaranya yaitu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Keenam, kegelisahan karena banyak hal diinginkan, tetapi remaja itu tidak sanggup memenuhi semuanya. Ketujuh, senang bereksperimentasi. Kedelapan, senang bereksplorasi. Kesembilan, mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. Kesepuluh, atau yang terakhir, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, di mana termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian.
Sebagian remaja mampu mengatasi transisi dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Berikut ini dirangkum beberapa permasalahan utama yang dialami oleh remaja. Permasalahan akibat perubahan fisik banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami pubertas. Pada remaja yang sudah selesai masa pubertasnya atau remaja tengah dan akhir, permasalahan fisik yang terjadi berhubungan dengan ketidakpuasan atau keprihatinan mereka terhadap keadaan fisik yang dimiliki biasanya tidak sesuai dengan fisik ideal yang diinginkan. Mereka juga sering membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain ataupun idola-idola mereka. Permasalahan fisik ini sering mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Pertumbuhan proporsi tubuh pada masa remaja ini tidak selalu sesuai dengan harapan remaja. Anak-anak laki-laki ini atau perempuan cenderung menjadi lebih gemuk pada masa remaja. Remaja perempuan merasakan ketidakpuasan pada 2 atau lebih dari bagian tubuhnya, khususnya pada bagian pinggul, pantat, perut, dan paha. Ketidakpuasan akan diri ini sangat erat kaitannya dengan stres, emosi, pikiran yang berlebihan tentang penampilan, depresi, rendahnya harga diri, merokok, dan perilaku makan yang berlebihan atau diet yang berlebihan. Lebih lanjut, ketidakpuasan akan bentuk tubuh. Sebagai petanda awal ini, munculnya gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Dalam permasalahan kesehatan, tidak banyak remaja yang mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi adalah kurang tidur, gangguan makan, maupun penggunaan obat-obat terlarang. Beberapa kecelakaan bahkan kematian pada remaja ini menyebabkan terbesar adalah karakteristik mereka yang suka bereksperimentasi dan bereksplorasi. Perubahan hormonal selama masa remaja itu membuat dorongan seksual meningkat sehingga remaja mungkin sulit mengendalikan diri. Hal ini juga menjadi sulit ketika remaja tidak percaya diri dengan penampilannya. Baiklah, terima kasih Irma Nafila karena sudah menyampaikan materinya. Kemudian yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang kami buat. Menurut ukuran waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan kognitif anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan cepat. Dan akan tetapi secara sosiologisnya anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.